Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai ayah bunda, jumpa lagi dengan Umi Ida. Sungguh rupawan gadis Bosnia, jarinya sakit terjepit papan. Bagi kebanyakan penderita skizofrenia, hatinya tidak boleh sedih dan juga kepikiran. Dalam dupa ada setanggi, buat pengharum di dalam rumah. Mengapa penyakit skizofrenia ini bisa terjadi? Akibat dari sedih, kecewa, bingung, suuzon, dan juga marah. Ayah bunda, penyakit skizofrenia ini sangat lucu. Lucunya adalah masalah sepele bisa dibuat menjadi besar. Setelah masalah itu menjadi besar, bingung sendiri. Itulah ciri-ciri penyakit skizofrenia. Contohnya, Umi mengambil satu kasus yang terjadi pada diri Umi. Pada malam tanggal 6 Mei, Umi kan mengikuti kuliah. Di kuliahan Umi itu mengadakan mid semester. Waktu Umi belajar sehari-hari, Umi paham dengan apa yang dijelaskan mengenai jati diri. Lalu, yang mengawas mid semester itu adalah dosen yang bukan sehari-hari yang mengajar kami, tapi dosen diambil dari kelas lain. Umi orangnya jika bertemu dengan orang yang baru merasa agak sulit untuk lebih dekat. Jika dekat sama seseorang harus mengambil waktu. Jadi otomatis waktu dosennya mengawas itu perasaan Umi deg-degan. Padahal sebenarnya harusnya biasa saja. Karena namanya orang sudah dewasa seperti Umi, itu tidak ada permasalahan. Tapi itulah yang terjadi pada diri Umi. Mengapa demikian? Karena yang terjadi dengan kita itu juga berhubungan dengan masa lalu. Setelah dosen itu membacakan soal, mulai Umi merasa kepala Umi sangat berat. Lalu hati Umi berdebar, kerongkongan Umi terasa kering. Umi berusaha menenangkan perasaan dan pikiran. Padahal dosen yang mengawasi Umi itu orangnya sangat baik. Tidak membuat kami merasa takut, tapi itu adalah ketakutan yang dialami oleh jiwa Umi sendiri. Setelah selesai ujian, dosennya mulai membahas soal-soal yang diberikan. Ternyata Umi tidak paham dengan pertanyaan yang diajukan oleh dosen, sehingga Umi gagal untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Padahal Umi tahu jawabannya itu apa. Misalnya, sebutkan 2 format manusia. Harusnya jawabannya adalah berdasarkan format Tuhan dan format diri sendiri. Kalau kita berdasarkan format Tuhan, kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti format kita mengikuti hawa nafsu yang tidak terarah oleh berdasarkan hati dan pikiran. Itu adalah format kita. Jadi ada pertanyaan lagi, sebutkan kesadaran hidup. Umi bingung, kesadaran hidup itu apa? Umi tidak tahu. Rupanya yang diminta adalah 9 filosofi. Sehingga Umi tidak tahu, blank. Akhirnya pertanyaan demi pertanyaan dan jawaban demi jawaban yang diutarakan oleh teman-teman membuat Umi merasa sedih. Jika seseorang yang terkena skizofrenia, kesedihan itu sangat berbahaya. Mulai ketakutan menyelimuti seluruh tubuh Umi. Umi sudah khawatir di depan orang banyak. Umi seperti orang kehilangan napas. Umi takut sekali akan membuat Umi menjadi orang yang down di depan orang banyak. Perasaan itu menghantui. Sudah ke perasaan ini, ke hati. Lalu dia menjalar mau ke otak. Waktu dia mau menjalar ke otak, Umi kan kuliah bersama anak Umi yang nomor 3, Faizah. Umi datang kepada Faizah dan berbisik. Di depan orang banyak sebenarnya tidak boleh berbisik-bisik. Itu dilarang oleh agama. Tapi karena keadaan Umi semakin menakutkan bagi diri Umi sendiri, bagi jiwa Umi sendiri, dan bagi pikiran Umi, Umi datang berbisik kepada anak Umi. Faizah, Umi kumat. Umi harus bagaimana? Lalu anak Umi berkata begini, Umi, apa yang sudah terjadi, biarkan terjadi. Lain waktu, kita perbaiki diri kita lagi. Nasihat begitu saja bagi orang skizofrenia, itu sangat berharga. Jawaban-jawaban yang diberikan untuk membuka pikiran dan perasaan, itu sangat membantu
membuat hati menjadi lega dan lapang. Setelah anak Umi mengatakan demikian, berangsur-angsur Umi merasa nyaman dan tubuh Umi tidak panas dingin dan hati Umi tidak kacau. Waktu perjalanan pulang, mulai lagi suara yang menyatakan Umi tidak hebat, Umi tidak pintar, Umi tidak bisa menjawab soal yang hanya begitu saja. Ada perasaan-perasaan seperti itu. Umi alihkan perasaan-perasaan itu pada zikir-zikir kepada Allah. Umi mencoba membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Dan Umi membaca doa agar Allah ampunkan perasaan-perasaan yang datang kepada hati dan pikiran Umi. Akhirnya sampai ke rumah dengan selamat dan perasaan itu berkurang. Setelah itu membersihkan diri segala macam, lebih kurang jam 2 Umi tidur. Umi bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah Umi sholat subuh seperti biasa, Umi membaca doa memohon ampun kepada Allah SWT atas apa yang terjadi dengan hati dan pikiran Umi. Doanya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hamba yang bernama Raja Ida Asri binti Raja Ibrahim datang ke hadapan-Mu ya Allah, memohon kepadamu agar sakit yang hamba derita ini dimohonkan kepadamu agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah. Amin. Ya Allah, jika sakit yang hamba derita ini dikarenakan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba, hamba mohon ampun ya Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa hamba ya Allah. Amin. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa amarah hamba, emosi hamba, kecewa hamba, seuzon hamba, kaku hati hamba ya Allah. Hamba mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa hamba. Jika dalam menjalani keadaan hamba tidak terima dengan apa yang terjadi dengan hamba ya Allah, sehingga membuat hati dan pikiran hamba rungsing, membuat hati dan pikiran hamba kecewa, sedih, marah, jengkel, seuzon ya Allah, hamba mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa hamba. Jika hamba tidak menerima dengan keadaan ini, hamba mohon ampun ya Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa hamba ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhku banyak sekali makhluk-makhluk yang ingin menguasai otakku, yang ingin menguasai hatiku, yang ingin menguasai pikiranku, ingin menguasai telingaku, ingin menguasai memoriku, motorik dan sensoriku ya Allah, yang ingin menguasai otak besarku, yang ingin menguasai otak kecilku, yang ingin menguasai jantungku, yang ingin menguasai hatiku, yang ingin menguasai seluruh tubuhku, agar Engkau lepaskan dan Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada di dalam tubuhku ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika ada dajjal yang ada di dalam pikiranku, yang senantiasa membisikkan kata-kata tidak baik ya Allah, aku mohon kepadamu, balaslah dajjal-dajjal tersebut ya Allah, yang ada dalam pikiranku, otak kecilku, otak besarku, memoriku, motoriku, sensoriku, yang ada di dalam jantungku, yang ada dalam hatiku ya Allah, agar Engkau balas sesuai dengan apa yang ia lakukan kepada diriku ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah,
aku mohon ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa besarku kepadamu ya Allah. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa besarku ya Allah. Jika banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang masuk dan ingin mempengaruhiku ya Allah, untuk menjadikan pikiranku kalut dan menjadikan aku bisa hilang ingatan ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar Engkau keluarkan ia dari pikiranku, agar Engkau keluarkan ia dari hatiku, agar Engkau keluarkan ia dari memoriku, agar Engkau keluarkan ia dari jantungku ya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau balas dajjal-dajjal sesuai dengan apa yang ia lakukan kepada diriku ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, berilah hamba kesembuhan. Mudah-mudahan dengan kesembuhan ini dapat meningkatkan iman, tauhid dan ketakwaan hamba kepadamu ya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayah bunda, sebenarnya orang penderita skizofrenia ini yang merungsingkan pikirannya dan hatinya, itu pertama adalah memang kesalahan dirinya sendiri. Tapi karena terlalu lama sehingga masuklah kerajaan jin, jin ifrit dan anak buah dajjal ke dalam pikiran, hati, telinganya. Sehingga anak buah dajjal itu bisa menguasai orang tersebut. Maka dari itu anak-anak Umi, jika anak-anak Umi telah berbuat kesalahan seperti Umi tadi karena tidak menerima suatu keadaan, setelah Umi membaca doa tersebut, anak-anak Umi ternyata mulai berangsur tapi naik ke atas karena dia belum begitu menguasai Umi. Karena Umi sudah mengerti bagaimana cara menangkis daripada pengaruh anak buah dajjal ini. Lalu setelah Umi merasa kepala Umi mulai sekeliling ini berat, seperti ada yang mencekam, Umi membutuhkan nasihat-nasihat dan solusi yang baik dari seseorang. Entah itu dari siapapun orangnya. Pada hari ini Umi minta nasihat daripada suami Umi. Hidup kita ini adalah berusaha. Ketentuan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Apapun persoalan kehidupan, seperti kita menghadapi ujian misalnya, kita berdoa minta agar kita diberikan kemudahan di dalam menjawab soal-soal ujian kehidupan. Kita minta dimudahkan segala urusan di dalam kehidupan, mencari rezeki, menjalani tugas. Setelah berusaha, usaha itu dengan apa? Dengan cara belajar. Nah, ujian berhasil itu kita belajar semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Kan manusia ini kan kemampuan dia dihitung berdasarkan intelijensialnya, IQ. Ada orang sekali baca langsung tangkap, 2-3 kali baca baru dapat, kadang-kadang 10 kali ulang baru dapat. Nah, seperti itu. Pokoknya usaha. Setelah berdoa berusaha dari apa yang diinginkan itu tuh. Nah, setelah itu ya maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya kita bertawakal. Nah, itu adalah bagian daripada keimanan. Jadi setelah kita mendapatkan hasil daripada usaha kita itu tak boleh kita melakukan satu hal yang seperti orang tidak beriman, menyesali, memarah-marahi, mengutuk-ngutuk diri, ya, seperti itu. Ya, ketika kita sudah berdoa minta yang terbaik, kita sudah berusaha, ternyata hasilnya itu tidak memuaskan. Nah, berarti kalau orang beriman, apapun hasilnya sudahlah. Jangan membuat kita stres, jangan membuat kita itu menjadi panik, membuat kita itu menjadi menyesal. Itu namanya orang tak beriman. Tapi kalau ke orang beriman, maka apa yang terjadi itu tuh sudah. Ambil hikmahnya. Apa? Mungkin usaha kita belum maksimal, berarti kita harus berusaha lagi, harus belajar lagi. Intinya seperti itulah. Orang yang beriman tuh ya berdoa, berusaha, bertawakal kepada Allah. Nasihat Abi tadi itu telah membuat Umi menjadi
lebih sadar bagaimana kita berusaha menerima keadaan tersebut. Apapun hasil yang Umi dapat, itu Umi harus terima dengan lapang dada, agar penyakit skizofrenia ini tidak menyerang penderitanya. Ayah bunda, demikianlah sharing Umi pada hari ini. Bagi ayah bunda yang suka melihat video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Bagi ayah bunda dimanapun berada, Umi doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Umi akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.